Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin aku bahas film Ultraman lagi? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita Ultraman yang beda dan seru tentunya, dari film yang berjudul Ultraman Series. Yang belum nonton film Ultraman lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film Ultraman kali ini kita akan diperlihatkan Ultraman yang berbeda. Bukan Ultraman besar nih yang bertarung melawan para monster, namun Ultraman yang berbentuk manusia super yang akan bertarung melawan para monster alien. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diceritakan tentang bumi yang sudah mulai memasuki masa damai sejak Ultraman melindungi bumi dari para alien jahat. Namun di saat yang sama Ultraman sendiri juga menghilang. Sementara itu di sebuah museum Ultraman terlihat seorang anak bernama Shinjiro sedang pergi bersama ayahnya yang bernama Hayata. Sayangnya suatu yang buruk terjadi nih pada Shinjiro, di mana ia sempat terjatuh dari ketinggian. Yang anehnya dia baik-baik saja. Kejadian itu membuat pengelola museum yang bernama Ide sekaligus rekan kerja Hayata khawatir. Setelah kejadian itu Hayata membawa pulang Shinjiro. Malam harinya Hayata merasa ada hal yang aneh nih tentang Shinjiro. Alhasil dia berencana pergi menemui Ide di museum Ultraman. Sesampainya di sana Hayata juga dikagetkan dengan museum itu sendiri, sebab selama ini Ide bersama rekan-rekannya masih bekerja sebagai KPKI atau anggota kelompok pencarian khusus ilmiah yang dulu pernah bertarung bersama Ultraman. Yang kagetnya lagi, selama ini Hayata adalah seorang Ultraman di masa lalu. Namun karena demi keamanan Hayata, Ide membuatnya lupa ingatan. Tapi sekarang dia sudah sadar dan gen Ultraman juga sudah diwariskan kepada Shinjiro. Selain itu, Ide juga sempat menyampaikan soal musuh baru yang datang ke bumi. Musuh itu mirip sekali nih dengan Ultraman, tapi dia bukanlah Ultraman. Musuh itu bernama Bemlar. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Shinjiro sudah mulai memasuki masa remaja SMA. Tapi Shinjiro sendiri sudah menyadari tentang kekuatan super yang dimilikinya. Setiap hari dia suka sekali nih berada di atas gedung untuk melakukan aksi lompatan supernya tanpa diketahui oleh orang termasuk ayahnya. Hingga suatu ketika ada anak remaja yang mengganggu para gadis SMA yang salah satunya adalah seorang idol bernama Rena. Disitulah Shinjiro untuk pertama kalinya mematahkan kaki si pengganggu. Kejadian itu membuatnya dijauhi oleh teman-temannya. Malamnya Shinjiro berada di atas gedung untuk merenung soal kelakuannya yang membuat kaki orang patah. Namun sayangnya musuh para manusia yang bernama Bemlar datang. Tanpa ragu Bemlar menyerang Shinjiro. Bahkan dia juga mengejar remaja itu hingga menuju ke sebuah stadion besar. Beruntungnya Hayata segera datang dan menyelamatkan Shinjiro. Dia melemparnya ke arah heli supaya Shinjiro bisa selamat dan menyerahkan pertempuran ini kepada Hayata. Setelah itu Hayata mulai berperang nih melawan Bemlar menggunakan baju Ultraman miliknya. Pertarungan ini terlihat kurang seimbang sebab Hayata sudah terlalu tua untuk menghadapi Bemlar. Alhasil dia mengalami kesulitan tingkat dewa. Sementara itu Shinjiro sedang bersama dengan Ide di atas heli. Di sana Shinjiro merasa kesal sebab dia ingin sekali membantu ayahnya. Namun Ide telah berjanji pada Hayata untuk menjaganya. Akan tetapi mereka mengetahui kondisi Hayata saat ini yang mengalami kesulitan. Yang mana Ide dengan terpaksa meminta Shinjiro untuk datang menolong ayahnya dengan menggunakan baju Ultraman miliknya. Dengan cepat Shinjiro langsung memasuki pertempuran untuk melawan Bemlar. Sampai di sana dia berubah nih dan menjadi Ultraman dengan baju Ultraman-nya.
Setelah itu pertempuran mereka dimulai. Pertarungan ini terlihat cukup seimbang sebab Shinjiro bisa melakukan teknik bertarung yang cukup membuat Bemblar sedikit kesulitan. Karena merasa terdesak, Bemblar berusaha menyerang balik nih dengan jurus berbahayanya. Shinjiro yang masih pemula itu sedikit bingung, namun ide mengarahkannya untuk menggunakan sinar Spectrium. Alhasil Shinjiro menggunakannya untuk menahan serangannya Bemblar. Di situ Shinjiro berhasil nih, namun efek ledakannya cukup parah. Sekalipun berhasil, serangan yang dahsyat itu hanya melukai lengan kiri Bemblar. Akhirnya Bemblar sendiri menyatakan dirinya sebagai musuh bumi. Setelah itu dia pergi. Sayangnya Shinjiro sendiri juga sudah kelelahan. Bahkan dia pingsan nih sambil khawatir soal kondisi ayahnya. Singkat cerita, dia terbangun di klinik markas. Shinjiro dikagetkan dengan sosok pria alien dari ras Zeton yang bernama Edo. Lalu Ide juga masuk ke klinik. Kemudian Edo menjelaskan tentang kedatangannya ke bumi pada Shinjiro sebagai salah satu dewan antara gugus bintang perdamaian. Di situ Edo hanya ingin membantu manusia untuk menangkap Bemblar beserta para alien jahat yang berulah di bumi. Selain itu, Edo juga meminta bantuan Shinjiro secara personal untuk menjadi Ultraman sama halnya seperti ayahnya dulu demi melindungi bumi dari para penjahat. Hal ini membuatnya masih terus berpikir nih. Selama waktu sekolah, Shinjiro sepertinya terus memikirkan soal menjadi Ultraman. Malamnya ia pergi ke markas untuk menjenguk ayahnya yang masih koma. Di sana ia bertemu dengan Ide. Singkat cerita, di atas Ide sempat berbicara soal keputusan Shinjiro menjadi Ultraman. Tapi sepertinya Ide memaksanya untuk setuju dan langsung masuk ke fase latihan. Dengan cepat Shinjiro berubah menjadi Ultraman. Setelah itu rencana latihannya berubah sebab ada sebuah kecelakaan dadakan yang membahayakan seorang supir truk. Alhasil Ide bersama Shinjiro pergi ke sana dengan helinya. Sesampainya di sana, Shinjiro dengan heroiknya menyelamatkan supir truk yang pingsan itu dari ledakan dengan arahan dari Ide. Akhirnya dia berhasil nih menolong supir itu dan mendapatkan nama nih sebagai pahlawan. Di situ Shinjiro juga sempat menolong seorang wanita dari perampok yang jahat. Semua aksi heroiknya itu menarik para media, teman-teman sekelasnya dan juga Rena. Akhirnya semua kejadian itu membuat Shinjiro memutuskan untuk menjadi Ultraman. Bukan semata-mata ingin melindungi tapi juga mendapatkan citra publik. Dia mengatakannya langsung di hadapan Edo dan juga Ide nih di markas. Lalu tiba-tiba saja Edo mendapatkan V-Call dari pria dingin bernama Moroboshi untuk menunggu perintah menghabisi target alien jahat yang meresahkan warga. Namun di situ Edo menahannya dan meminta Shinjiro untuk ikut dalam misi itu. Tidak lama kemudian Shinjiro bergabung dengan Moroboshi. Namun Moroboshi sangat dingin padanya, tapi dia menyuruh Shinjiro untuk mengeksekusi alien tersebut. Dengan cepat Shinjiro langsung bergegas masuk ke sebuah gudang. Di sana dia melihat seorang alien tengah memakan para manusia. Hal ini membuatnya kaget dan berusaha untuk menghajar alien itu. Sialnya, alien itu berhasil kabur nih dan Shinjiro mengejarnya. Kejadian ini membuat Moroboshi sedikit kesal sebab selama ini KPKI selalu bergerak secara rahasia. Namun Edo membiarkannya dengan sengaja supaya publik tahu sosok Ultraman ini. Alhasil Moroboshi hanya mematuhi perintah sambil mengejar Shinjiro. Pertempuran yang tidak terelakkan itu akhirnya harus berlangsung di tengah kota. Di sana mereka saling bertarung tanpa peduli dengan keadaan kota yang ramai.
hingga si alien sempat menyadari sesuatu tentang Shinjiro. Alien itu sempat menghujani Shinjiro dengan kata-kata roasting, sehingga Shinjiro yang masih labil itu sempat kehilangan identitas dirinya sendiri sebagai Ultraman. Hal ini dilihat oleh Rena yang kebetulan ada di sana juga. Gadis itu sempat memberikan semangat supaya Shinjiro bangkit sebagai Ultraman. Alhasil usaha gadis itu berhasil membangkitkan semangat Ultraman. Setelah itu Shinjiro melawan alien itu lagi, bahkan berhasil melukai lengannya. Hal itu membuat alien marah dan mengamuk pada Shinjiro. Bahkan alien itu menggunakan Kage Bunshin untuk melawan Shinjiro, yang mana alien itu berhasil membuat Shinjiro terdesak. Melihat hal itu, ide melakukan pelepasan pembatas kostum Ultraman Shinjiro, namun itu hanya bisa dilakukan selama 3 menit saja, karena setelah itu Shinjiro sudah tidak dapat bergerak lagi. Sesaat pembatasan itu dimatikan, Shinjiro langsung menyerang alien tersebut dengan sangat keren. Akhirnya Shinjiro menang dan jatuh terkapar, namun ayahnya sempat datang melihat dan memujinya. Di suatu malam, seorang alien Igaru tengah sibuk menulis tentang idolanya, yaitu Rena di blog fans Rena. Dia sempat menemukan sebuah komentar jelek tentang Rena. Hal ini membuatnya kesal. Malam yang sama, polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang baru-baru terjadi. Anehnya semua korban yang ditemukan dalam kondisi yang sama mengenaskannya. Di sana ada detektif bernama Endo bersama asistennya sedang memeriksa TKP. Sialnya kegiatan mereka harus terhenti sebab anggota KPKS yang dipimpin oleh Moboroshi mengambil alih kasus itu. Akhirnya polisi itu pergi sebab Endo sendiri tahu soal KPKS. Keesokan harinya Shinjiro sangat senang nih dengan ketenaran dirinya di sosmed. Lalu tiba-tiba saja Moboroshi datang dan merusak suasana hati Shinjiro. Semua yang dikatakan oleh Moboroshi adalah fakta, bahwa pria itu berpendapat tentang kelabilan dari seorang remaja seperti Shinjiro. Selain itu dia sedikit memberikan wejangan untuk Shinjiro jika dirinya menjadi seorang Ultraman. Setelah itu Moboroshi mengajak Shinjiro pergi ke sebuah tempat yang cukup fenomenal, yaitu ke kota alien yang berada di bumi. Di sana semua alien menyamar sebagai manusia berkat sebuah alat. Sesampainya di kota itu, Moboroshi sedang mencari informasinya yang bernama Jack. Hal ini ia lakukan demi memecahkan kasus pembunuhan berantai yang baru-baru ini terjadi. Singkat cerita, mereka bertemu Jack dan sempat mengobrol sebentar hingga Moboroshi menitipkan Shinjiro pada Jack, sementara Moboroshi pergi. Kedua orang itu sedikit ngobrol. Lalu tiba-tiba saja alien berbentuk monster itu menerkam leher milik Shinjiro, sebab dia adalah Ultraman. Beruntungnya Moboroshi segera datang dan berhasil membuat alien itu ketakutan. Sehabis itu mereka kembali pulang. Di sisi lain, Endo dan asistennya masih kekeh nih memecahkan kasus pembunuhan berantai ini yang berhubungan dengan Rena sang idol. Beruntungnya mereka sempat bertemu dengan alien Igaru, bahkan mengejarnya. Sayangnya dia berhasil kabur dan kedua polisi itu sudah tahu bahwa dia adalah alien. Di sisi lain, di suatu gedung Moboroshi bersama tim akan melumpuhkan alien berbentuk koral bular terbang. Alien itu sudah membuat 7 warga menjadi korban. Alhasil mereka berusaha melumpuhkannya. Walaupun sulit, Shinjiro berhasil mengalahkannya. Ketika dia akan melumpuhkannya, alien itu berusaha meminta belas kasihannya padanya. Akhirnya Shinjiro tidak dapat melakukan tugasnya dan alien itu ditangkap oleh KPKS. Hal ini membuat Moboroshi sangat kecewa dengan tindakan Shinjiro yang masih labil dan naif. Sementara itu kedua polisi itu masih terus menyelidiki kasus tersebut. Semua dugaan Endo soal kasus itu dengan Rena benar dan juga valid. Hal ini membuatnya khawatir sebab Endo adalah ayahnya Rena sang idol. Di sisi lain, Hayata pergi menemui Ide dan juga Edo. Di sana dia sempat berpendapat soal tujuan dari Bemlar tidak melumpuhkan dirinya. Selain itu Hayata khawatir soal Shinjiro yang sepertinya masih terlalu dini menjadikan dia sebagai Ultraman. Malamnya, Endo bersama asistennya pergi ke TKP untuk melaksanakan jebakan Batman menangkap alien dengan cara memposting kata-kata buruk soal Rena di blog fans. Sementara itu Hayata juga sedang menasihati Shinjiro nih soal menjadi Ultraman yang sangat sulit, terutama di umur Shinjiro yang masih sangat labil dan naif.
Percakapan itu terhenti sebab Ide menelpon Hayata. Kembali ke kedua polisi ini, semua jebakan itu berhasil memancing alien yang mengeksekusi para korban. Dia bukanlah Igaru, melainkan alien Breeze. Keadaan mereka semakin darurat. Beruntungnya Moboroshi datang tepat pada waktunya. Hal ini membuat Breeze menembakkan lasernya ke arah Moboroshi yang berada di jalan itu. Sayangnya usahanya itu sia-sia sebab Moboroshi berubah menjadi sosok Ultraman dengan katana yang keren. Tanpa perlu waktu lama lagi nih, Moboroshi langsung menyerang Breeze dengan katananya. Dengan cepat juga Breeze berhasil dilumpuhkan di depan mata Shinjiro, Hayata dan juga Ide. Singkat cerita, keesokan harinya Shinjiro sangat gelisah nih tentang kejadian yang semalam terjadi. Namun sesuatu tengah terjadi nih di tengah kota. Tiba-tiba saja alien berbentuk monster menyerang kota. Hal ini membuat Shinjiro bingung. Semua kejadian itu sengaja dilakukan oleh Jack. Saat ini Shinjiro tengah diserang oleh monster kaiju. Alhasil Shinjiro langsung berubah menjadi Ultraman dan berusaha melawannya. Awalnya dia kesulitan nih sebab Shinjiro tidak tega untuk melumpuhkan alien ataupun kaiju. Namun seiring berjalannya pertempuran, Shinjiro bisa melakukannya. Bahkan dia membuka kemampuan barunya, yaitu bisa terbang seperti Bemlar. Setelah kejadian itu, Jack mendatangi Ide untuk memberikan informasi tentang Igaru yang sekarang justru dianiaya oleh orang lain terkait kasus pembunuhan berantai fans fanatik Rena. Bahkan detektif Endo juga sama, sedang menyelidiki kasus ini sebab hal itu menyangkut keselamatan putrinya Reina. Sedangkan Reina sedang menunggu manajernya menjemput dia. Di sana Shinjiro bertemu dengannya. Sialnya Reina lupa soalnya. Namun dia mengajak Shinjiro untuk datang ke konser pertamanya. Kembali ke Ide, dia langsung mengabari Edo soal Igaru. Kagetnya Edo justru memberikan kabar buruk lagi nih soal alat komunikasi alien milik Igaru yang telah dicuri. Setelah itu mereka meminta Shinjiro dan Moborishi untuk datang ke konser Rena demi menangkap dan mengungkap Igaru beserta orang di baliknya juga. Di sisi lain, di tempat konser ada seorang alien yang tengah menyamar menjadi staf untuk melancarkan rencananya di saat Rena mulai berada di atas panggung. Sementara itu juga Igaru sendiri juga berusaha untuk ke sana untuk mencegah kejadian naas yang akan menimpa Reina. Sialnya dia bertemu dengan Endo dan sempat tertahan. Setelah Rena selesai menyanyikan lagu, Rena sempat menyampaikan perasaannya tentang Ultraman yang sempat membuat ibunya saat itu tidak selamat. Hal ini dilihat oleh Shinjiro dan Moborishi yang ada di sana. Tidak lama kemudian, seorang alien muncul dan membuat konser itu menjadi berantakan. Alien itu bernama Adat, seorang agen dari Dewan Gugus Bintang. Seramnya lagi nih, dia juga mengancam para penonton dengan bom miliknya. Hal ini membuat kedua Ultraman itu langsung menyergap Adat, lalu mereka terlibat sebuah pertarungan. Di situ Adat bukan lawan yang mudah sebab mereka belum juga menang darinya. Sialnya lagi, Bemlar sempat datang ke sana dan membuat suasana konser itu semakin mencekam sebab dia berhasil membuat Shinjiro harus menahan atap konser supaya tidak menimpa para penonton. Di antara para penonton ada Igaru nih yang berhasil kabur dari Endo dan asistennya. Bahkan kedua polisi itu juga ada di sana untuk melihat kejadian menyeramkan ini. Ditambah lagi Bemlar juga berhasil menumbangkan Moborishi sehingga situasi di sana sangat mengerikan. Bahkan kini Rena beserta para penonton menyalahkan Ultraman sebab semua kejadian ini terus terjadi pada Rena.
Hal ini dijadikan kesempatan oleh Adat untuk menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa Bemlar. Lalu Adat mulai untuk mengancam Reina nih dan meminta Shinjiro memilih siapa yang harus diselamatkan. Yang untungnya Igaru sempat menyelamatkan Reina, namun sialnya dia gagal dan harus berkorban nyawa. Hal ini membuat Shinjiro sangat kesal. Akhirnya dengan kekuatannya dia berhasil nih menghancurkan atap itu di angkasa, lalu terbang ke atas panggung. Lucunya lagi, bukannya melawan Shinjiro, justru Adat menghentikan semua tindakannya. Bahkan Bemlar juga pergi dari sana dengan beberapa nasihat untuk Shinjiro. Singkat cerita, Adat menjelaskan kepada Shinjiro dan Moborishi bahwa tugasnya adalah untuk memberantas alien jahat seperti Igaru demi perdamaian dan demi jabatannya sebagai Dewan Gugus Bintang. Setelah itu dia pergi nih dan diikuti oleh kedua Ultraman. Setelah kejadian itu, Moborishi sedang berada di ruang loker bersama Shinjiro. Dia berpesan bahwa Shinjiro harus segera menghilangkan rasa naifnya, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai Ultraman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Shinjiro kedatangan seorang dekel yang baru pindah ke sekolahnya. Dekel itu bernama Seiji Hakuto. Uniknya, Seiji tahu identitas asli Shinjiro nih yang merupakan seorang Ultraman. Hal ini membuatnya gelisah. Yang mana sepulang sekolah dia bercerita dengan Jack soal Seiji dan memintanya mencari tahu soal anak itu. Sebab Shinjiro sangat takut nih cerita dengan seniornya yaitu Moborishi. Malamnya, Seiji tengah memeras seorang dokter dan mencuri uangnya. Bukan hanya itu nih, Seiji juga mengalahkan setiap bodyguard dokter itu. Lalu dia kembali ke rumahnya yang mana di sana terdapat sebuah papan yang berisikan banyak informasi terkait tujuannya. Malam berikutnya, seorang Ultraman baru tengah berada di lokasi di mana para perampok sedang mencuri uang kasino milik anggota geng. Anehnya lagi, Ultraman itu juga membantai semua orang dan mengambil uang itu. Ternyata kejadian itu sudah viral, bahkan Endo dan asistennya juga mengetahui hal itu. Namun Endo sangat yakin nih bahwa Ultraman baru itu bukanlah bagian dari KPKI. Di sisi lain, Shinjiro sedang berjalan di kota dan dia bertemu dengan Seiji. Tanpa sadar, Seiji menyadap ponsel milik Shinjiro. Setelah itu Shinjiro mendapatkan telepon dari Ide untuk segera pergi ke gudang di pelabuhan sebab ada kaiju yang menyerang. Sesampainya di sana, Shinjiro mulai beraksi nih sebagai Ultraman. Dengan percaya diri, dia serasa bisa mengalahkan kaiju. Tapi faktanya justru dia terlempar oleh kekuatan kaiju itu. Bahkan saat ini Shinjiro juga dalam keadaan terpojok, sebab kaiju itu sudah mengunci pergerakannya. Beruntungnya seorang Ultraman baru datang dan berhasil menyelamatkan Shinjiro. Bahkan Ultraman itu juga mengalahkan kaiju itu dengan kekuatan membelahnya yang keren. Namun kedatangan Ultraman itu membuat KPKI kaget dan bingung dengan identitasnya. Kemudian Ultraman baru itu segera pergi dan sebelum pergi sempat memanggil Shinjiro dengan sebutan senpai. Yang akhirnya Shinjiro sadar siapa orang di balik Ultraman itu. Di sisi lain, Seiji sedang berada di kota alien untuk servis baju Ultraman miliknya kepada seorang alien jenius mantan Dewan Gugus Bintang bernama Yapol. Uniknya lagi, kedua tangan milik Seiji merupakan sebuah tangan palsu. Sementara itu Adat sempat bertemu dengan Bemlar di atas gedung. Di sana Adat sempat membahas kejadian kekacauan yang sempat membuat Bemlar dicap sebagai musuh KPKI. Uniknya lagi, Adat tahu nih faktanya bahwa Bemlar bukanlah dalang di balik kekacauan itu. Berbeda dengan Shinjiro, sore ini dia didatangi oleh Reina yang akan mengunjungi museum. Singkat cerita, Reina ingin bertemu dengan Ultraman di sana. Namun Shinjiro berjanji akan memberikan informasi tentang superhero itu padanya sebelum tugas memanggilnya. Setelah itu Shinjiro dan Moborishi langsung pergi nih ke TKP yang memberantas alien kaiju. Namun kaiju itu sudah berhasil dilumpuhkan oleh Seiji. Lalu Shinjiro juga tertangkap basah soal dia yang mengenal Seiji di depan Moborishi. Hal ini membuat Moborishi memutus CCTV yang berada di sekitarnya. Kemudian mereka membawa Seiji ke markas untuk diinterogasi oleh Ide soal tujuan dan kemungkinan akan direkrut oleh KPKI. Namun sayangnya semua jawabannya masih diragukan oleh Moborishi dan Edo. Alhasil mereka berencana menggunakan Seiji sebagai umpan untuk menarik beberapa alien penjahat. Di sisi lain, Jack sedang menikmati minum di kafe langganannya. Lalu Adat datang dan meminta bantuan Jack mencari orang-orang hilang.
namun Jack seperti tidak begitu tertarik. Uniknya lagi, Adat sempat menasihati Jack supaya jangan terlalu mencolok jika sedang menjalankan misinya sebab mereka berdua memiliki identitas rahasia. Berbeda dengan Seiji, dia kini tengah berkomunikasi dengan Yapul soal misi berbahaya Seiji. Yapul memintanya untuk segera melepaskan misi itu dan kembali pulang. Sialnya, Seiji menolaknya dan dia justru berjanji akan menemukan para penjahat yang pernah menyakiti Yuko. Yuko adalah orang yang pernah menyelamatkannya saat kecelakaan besar yang menimpanya, dan kemudian Yapul mengasuh Seiji dan menjaga Yuko dan keluarganya yang merupakan seorang alien. Kerennya lagi, Bemblar sempat mengunjungi Yapul, bahkan bertanya banyak soal keadaan Yuko dan Seiji sendiri. Keesokan harinya, Shinjiro tengah mencari Seiji di sekolah, namun hasilnya nihil. Alhasil Ide memberitahunya bahwa Seiji berada di dekat sungai. Dengan cepat Shinjiro menemuinya, bahkan mencegah perilaku buruk Seiji yang mau memeras seseorang. Di situ Seiji melepaskan orang itu demi Shinjiro. Hal ini membuat Shinjiro tetap kesal karena Seiji berperilaku tidak baik. Alhasil mereka terlibat sebuah pertarungan antar Ultraman. Ditambah Seiji juga mengatai Shinjiro yang terlalu naif soal menjadi Ultraman ataupun menilai orang lain. Sialnya lagi, Shinjiro sepertinya tidak dapat mengalahkan Seiji. Beruntungnya Moborishi datang nih dan mengajak duel solo dengan Seiji. Dengan bangga Seiji menerimanya. Pengalaman Moborishi sebagai petarung bukanlah tandingan Seiji, sehingga Seiji benar-benar dikalahkan secara telak oleh Moborishi hingga salah satu lengan palsunya lepas. Setelah itu Seiji hanya terdiam sedih dan pergi meninggalkan mereka. Dia berniat kembali ke tempat Yapul. Keesokan harinya Shinjiro tengah pergi ke markas. Lalu dia dikagetkan dengan kedatangan Rena. Singkat cerita, Rena menagih janji soal Ultraman pada Shinjiro. Ketika Shinjiro ingin cerita, tiba-tiba saja Moborishi sedang menatap tajam dirinya. Karena merasa terdominasi oleh tatapan Moborishi, Shinjiro mengajak Rena untuk mengobrol di sebuah kafe. Di sana mereka sempat bertukar nomor telepon untuk saling bertanya soal Ultraman. Bahkan Rena juga cerita ke depannya dia akan berada di New York. Yang sialnya sesuatu terjadi pada pekerja yang sedang membersihkan kaca gedung. Alhasil Shinjiro ingin menolong mereka. Karena takut ketahuan oleh Rena, dia beralasan ingin menelpon Ultraman untuk menolong mereka. Lalu ia pergi dengan cepat tidak tahu kemana. Beberapa saat kemudian Shinjiro datang sebagai Ultraman dan menolong para pekerja. Setelah itu dia pergi untuk berubah menjadi manusia dan menemui Rena. Setelah itu Rena berpamitan nih untuk segera ke stasiun dan pulang. Shinjiro di situ berniat untuk mengantarnya. Selama di perjalanan, Rena sudah mengetahui bahwa Shinjiro adalah Ultraman yang menyelamatkannya dan para penonton. Alhasil dia senang dan memberikan saran kepada Shinjiro untuk tetap menjadi dirinya selama Rena pergi. Sementara itu di sebuah kilang minyak tengah laut ada sekelompok alien yang tengah mengejar Yuko dan keluarganya. Hal ini juga sudah diketahui oleh sebagian orang termasuk Seiji. Setelah itu Seiji didatangi oleh Edo. Kemudian Edo memberikan lokasi di mana sekelompok alien itu berada saat ini kepada Seiji. Sementara itu Shinjiro dan Moborishi tengah mendengarkan informasi yang diberikan oleh Ide tentang siapa sebenarnya Seiji. Ternyata Seiji adalah salah satu penyintas sebuah kecelakaan pesawat yang membuat Bemblar dicap sebagai penjahat. Di sisi lain Seiji sudah ingin sekali menghajar para alien jahat yang menjadi dalang atas kekacauan yang dulu menimpa Seiji. Alhasil Seiji pergi untuk mengambil lengan yang sudah diperbaiki oleh Yapul. Sialnya lagi, Yapul tidak dapat menghentikan anak itu. Hal ini membuatnya panik sampai pergi ke museum untuk bertemu dengan KPKI. Singkat cerita, Yapul menceritakan semua yang terjadi, termasuk dalang di balik kecelakaan pesawat itu bukanlah perbuatan Bemblar. Justru Bemblar lah yang menolong keluarga Yuko dan Seiji dari alien bayaran itu. Setelah itu Yapul benar-benar meminta bantuan KPKI untuk menolong Seiji, yang akhirnya mereka setuju nih untuk menolong Seiji. Sesampainya di TKP, semua pasukan sudah dikerahkan oleh Moborishi kecuali Shinjiro. Dia meminta Shinjiro untuk berjaga di sana, sementara mereka akan masuk ke mansion dan menyergap para alien itu. Semua itu dilihat oleh Seiji dan dia hanya menontonnya. Ketika Moborishi akan menyergap para alien itu, sebuah ledakan besar terjadi nih dan membuat seisi pasukan terkalahkan, bahkan Moborishi juga terluka cukup parah. Melihat kejadian itu, Shinjiro langsung bergegas ke sana untuk menolong Moborishi. Tidak lama kemudian, para alien itu datang. Mereka juga bisa melihat ketua dari alien bayaran itu yang bernama S-Killer. Seperti bermain-main dengan mereka, sekalipun S sudah diperingatkan oleh alien Nepenthes. Dia tetap ingin bermain-main dengan Shinjiro. Dia juga tidak segan untuk menembak Shinjiro hingga dia benar-benar sudah tidak bisa bergerak lagi.
Setelah itu, Nepenthes mengikat Shinjiro dan Moborishi, bahkan menggunakan mereka untuk memancing Seiji keluar. Melihat kedua Ultraman itu ditambah mengingat tentang Yuko, Seiji benar-benar membara dan akhirnya dia keluar untuk menyerang S. Dengan kekuatan supernya, Seiji berhasil membelah semua yang ada di hadapannya dan dia berhasil melepaskan ikatan yang mengikat kedua Ultraman itu. Lalu Seiji mulai beraksi nih untuk menyerang S. Di situ S bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Namun Seiji berusaha sekuat tenaganya hingga dia gagal. Hal ini membuat Shinjiro ingin membantunya. Sialnya Nepenthes tidak membiarkannya. Bahkan Moborishi juga ingin membantu Shinjiro. Namun sayangnya dia dihadang oleh salah satu pasukan S yang cukup tangguh. Awalnya Moborishi sempat kesulitan sebab dia melawan alien itu dengan tangan kosong, yang mana dia meminta senjata pada Heli. Setelah itu Moborishi bertarung dengan alien tersebut. Akhirnya Moborishi berhasil menang dan menyelamatkan Shinjiro, namun mereka harus terjebak oleh serangan Nepenthes. Akhirnya mereka hanya bisa melihat Seiji yang sepertinya sudah kehilangan semangat di depan S. Di situ Shinjiro berusaha mengingatkan Seiji soal tujuannya yang ingin membuat Yuko bahagia. Mendengar kata-kata itu, Seiji kembali menyerang S. Sialnya S belum juga dikalahkan oleh Seiji. Hal ini membuat Shinjiro sangat panik sebab Seiji dalam bahaya besar. Alhasil Shinjiro berusaha sekuat tenaganya untuk dapat lepas dari ikatan Nepenthes dan menolong Seiji, dan akhirnya dia berhasil. Setelah itu dia langsung menyerang ke arah S. Dengan sinar Spekium, Shinjiro berhasil mengalahkan S dengan telak. Yang naasnya sesuatu terjadi nih setelah S dikalahkan. Tiba-tiba ada sebuah rudal besar jatuh dari atas pesawat yang berada di luar angkasa. Mereka semua sudah panik. Beruntungnya Bemlar datang dan menghentikan rudal itu hanya dengan sebuah sinar Spekium miliknya. Yang akhirnya bumi bisa aman berkat pertolongan Bemlar. Namun Seiji sepertinya sudah terluka sangat parah. Hal ini membuat Bemlar meminta kepada Shinjiro untuk mempercayakan keselamatan Seiji kepadanya. Dan Shinjiro mempercayainya. Lalu Bemlar pergi membawa Seiji. Di malam yang sama, Yapul yang tengah berada di atap itu diculik oleh Jack dan pasukannya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Ultraman series season yang pertama. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? So yang mau aku lanjutin next seasonnya bisa langsung ramen like, share, dan komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.